Mari kita sambut moderator kita, Mas Rura Ramijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua sahabat Asita dan sahabat pariwisata di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali berjumpa di acara Bincang Bisnis Asita episode yang ke-7. Dan hari ini sangat spesial karena tema kita hari ini betul-betul memang menjadi hal yang sehari-hari kita inginkan. Dan kita punya tamu yang spesial hari ini. Siapa dia? Nanti saya akan kasih tahu. Sebelum kita akan mulai acara ini dan berbincang dengan tamu spesial kita, saya, Mas Rura Ramijal, beserta tim BBA dari Asita, mengucapkan selamat datang buat Anda semua. Acara hari ini terselenggara berkat kerjasama Asita, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia, beserta dengan Asosiasi Biro Perjalanan Umroh dan Haji, Himpuh dan Ampuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama dengan tamu yang luar biasa hari ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita akan minta Ibu Ketua Umum DPP Asita untuk menyapa Anda semua. Bu Ketum, silahkan Bu. Bu Ketum. Mana nih Ibu Ketum yang cantik nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan, Bangga Asita. Yang kami hormati, saya banggakan dan saya selalu ikuti Pak Ustadz Dr. Dasat PhD. Kemarin pun saya ngikutin Pak setiap subuh waktu sambil sahur, sambil mendengarkan. Terima kasih Pak. Dan kemarin ada, intinya saya bikin note itu hasad, dengki Pak. Jadi itu sangat berarti untuk saya. Saya sudah tahu waktu Ibu Mas Rura katanya Pak Ustadz Dasat Latif mau bicara, wah hebat nih. Terus padahal ini berarti saya selalu ada ketemu di Pikiwan. Alhamdulillah sekarang kita walaupun tidak bertatap muka, inilah hikmahnya dengan meeting di Zoom ini bisa kita berkomunikasi apa walaupun jauh. Terima kasih sekali lagi Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Ini ada 34 provinsi Pak. Kemudian juga anggota Asita seluruh Indonesia yang saya banggakan. Ini ada kurang lebih 7.000 travel agent. Kemudian teman-teman berbagai asosiasi, terima kasih kepada tadi Ibu Mas Rura, kepada Asosiasi Ampuri, yang ketua umumnya juga Pak Joko Asmoro, itu teman saya baik waktu itu sesama di Asita, dan seluruh ketua DPD Ampuri, dan juga ketua umum Himpuh Pak Baluki juga itu teman saya. Jadi semua asosiasi ini kita berteman. Dan kemudian ketua umum asosiasi umroh lainnya ada Kesturi, Aspurindo, dan Sapuhi. Dan juga teman-teman tadi berbagai asosiasi, ada berbagai juga asosiasi. Kemudian terima kasih akademisi dari berbagai universitas. Saya selain sebagai ketua umum, Pak Ustadz, saya juga mengajar juga. Jadi ada beberapa universitas, lalu saya juga memberi hikmah untuk dunia dan akhirat. Kemudian terima kasih para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak kenal maka tidak sayang. Tadi Pak Asita membersnya itu 7.000, kurang lebih 7.000 travel agent di 34 provinsi. Masing-masing DPD itu ada ketua DPD-nya masing-masing. Alhamdulillah Asita ini yang paling lengkap di seluruh DPD.
Bincang-bincang bisnis Asita ini adalah sudah setiap hari Sabtu, Pak. Ini tadinya inisiasi untuk memfasilitasi anggota kami yang dalam bertukar informasi dan upgrading SDM, yang Bapak tadi juga selalu berbicara tentang SDM, dan itu Bapak udah perlu, saya masih belajar di sini. Terus dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak. Acara ini berkembang akhirnya tidak hanya untuk anggota Asita, tetapi juga menjembatani seluruh pelaku industri pariwisata di seluruh Indonesia, Pak. Dan kemarin juga dengan Pak Menteri Pariwisata, alhamdulillah Pak Wisnu, dengan Direktur Bank Indonesia, Pak, kemudian dengan Ketua Komisi 10 DPR RI untuk Kementerian Pariwisata, itu alhamdulillah. Kemudian Pak, seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, penting bagi masyarakat untuk menguatkan iman dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu kita harus sabar dan ikhlas dalam menerima musibah ini. Pasti di balik musibah ini yang Bapak Ustadz selalu katakan pasti ada hikmahnya. Penurunan offset produk, Pak. Jadi kita ini sangat menurun sekali produk penjualan untuk BPW, APW sangat dirasakan oleh anggota kita. Sedangkan operasional kantor harus tetap berjalan. Karena supaya Bapak Ustadz dan teman-teman ketahui, di sini kita rata-rata sudah ada travel ini misalnya lebih dari 5 tahun, 10 tahun yang tidak mungkin juga staff kita langsung di stop. Jadi kita berusaha sekali masih tidak mem-PHK, Pak. Kemudian semoga yang kita lakukan untuk berbincang-bincang ini nantinya akan memberi manfaat bagi semua, khususnya dalam menghadapi pandemi ini, Pak Ustadz. Terima kasih dan sukses. Sebenarnya saya banyak sekali ingin berbicara, tapi di sini Pak Ustadz lah yang lebih berwenang untuk saat ini, supaya kita lebih kuat iman kita dan lebih bersabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum sudah menyapa teman-teman semua. Alhamdulillah saya lihat ada beberapa ketua-ketua DPD dari berbagai wilayah di Indonesia. Selamat bergabung Bapak Ibu, kemudian teman-teman dari Ampuri, teman-teman dari Himpuh, teman-teman dari FTP juga bergabung, ada di sini juga yang semuanya adalah teman-teman di Biro Perjalanan Wisata. Oke, tak berlama-lama, saya ingin kita berkenalan dengan tamu kita yang luar biasa hari ini. Bang Adrian, boleh ditampilkan slide-nya? Siapa dia? Oke, slide kedua. Nah, ini dia. Beliau adalah Ustadz Dr. Dasat Latif, SOS, SAG, MSI, PhD. Tempat tanggal lahir di Bungi, 21 Desember 1973. Pendidikan beliau, ini pendidikan yang sudah selesai SMA ya, 1992 sampai 2000, jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1994 sampai 2004 mungkin nih ya, jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Hunas, kemudian 1999-2004 Magister Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Unhas S2-nya, kemudian 2010 sampai 2016 S3 Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian tahun 2012 sampai 2018 program Doktor Syariah Hukum Islam UIN Makassar. Pengalaman pekerjaan beliau dari tahun 1998, beliau menjadi dosen tetap dan dosen luar biasa di beberapa universitas dan sekolah tinggi seperti di FISIP Unhas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Alauddin, STMIK di Panegara Makassar, Universitas Pancasakti Makassar, STIE Amkop Makassar, Universitas Islam Makassar, STIM Nitro Fajar Makassar, Universitas Indonesia Timur Makassar, dan Akper Pelamonia Makassar. Dan sejak tahun 2013 sampai sekarang, beliau adalah CEO PT Gelora Indah Perdana, BPW Haji Plus dan Umroh. Wah, Assalamualaikum Ustadz Dasat Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ustadz dan terima kasih banyak sudah
bisa hadir membersamai teman-teman Asita di acara Bincang Bisnis Asita hari ini. Alhamdulillah Ustadz, teman-teman sangat menantikan sejak dari 3 minggu yang lalu Ustadz confirm, dan kita menantikan hari ini untuk bersama-sama ngobrol dengan Ustadz, bersama-sama membahas kondisi perkembangan terakhir bisnis kita. Saya bilang bisnis kita karena Ustadz juga CEO BPW Umroh dan Haji ya Ustadz. Walaupun Ustadz kita ini, beliau tidak incas di keseharian daripada bisnis ini karena beliau adalah masih sebagai ASN, jadi tidak leluasa. Tapi saya yakin beliau paham dan mengerti bisnis BPW ini. Sebelum saya mulai atau kita mendengarkan Ustadz untuk memberikan sedikit tausiah, saya ingin bertanya nih Ustadz. Boleh nggak Tat bagi ininya tipsnya? Kok bisa sih Ustadz menyelesaikan 2 gelar sarjananya, kemudian 2 gelar doktornya dalam waktu yang berbarengan, sementara Ustadz dengan seabrek kegiatan usaha dan ngajosen, kemudian dan dakwah juga, dan organisasi juga Ustadz ada di berbagai macam organisasi. Mungkin bisa kasih tip nih Ustadz biar teman-teman semua bisa terinspirasi nih. Ternyata ada nih resepnya nih seperti apa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, 70 tahun berdosa diampuni semua 70 tahun. Bonus dosa-dosa yang akan datang. Itu hadis sahih. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita beraidil fitri yang artinya kembali menjadi suci. Alhamdulillah kita berada di bulan penghapus dosa ini. Bulan ibarat film, dia adalah bulan mengedit, mengcutting penayangan-penayangan yang tidak etis, yang horor, yang tidak sopan. Ini bulan kita cutting semua, kita potong. Dosa-dosa pariwisata selama ini, sebelum kita hijrah, banyak kita bikin yang gelap-gelap, campur yang samar-samar. Ini bulan saatnya untuk mengkat. Maka merugi kata Allah orang yang menjumpai Ramadan lalu dia keluar Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjawab pertanyaan Ibu. Sejak dulu saya sangat paham, orang-orang alim kita mengajarkan kalau kau mau sukses dunia akhirat 2 saja rumusnya. 2 saja. Lebih banyak syaratnya jadi pilcaleg. Jadi wali kota, mendirikan, masuk anggota Asita, lebih banyak persyaratannya. Ini cuma 2. Kalau mau sukses, kata ulama-ulama kita, atiullaha wa atiur rasul. Nah itu 1. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, hablum minallah, hablum minnas, sempurnakan. Hablum minallah perbaiki, hablum minnasmu sempurnakan. Hablum minallah itu sholat. Yang pertama, sebelum puasa baik, sebelum haji, sebelum umrah bertahun-tahun, tiap tahun, kemudian sebelum zakat, yang pertama dan utama yang harus kita sempurnakan sholat. Cerita kosong bisa sukses kalau sholat tidak beres. Lalu kita berkata itu, tidak pernah sholat, travelnya banyak jamaahnya, itu tidak pernah sholat, travelnya lancar-lancar programnya. Nah, di sini perbedaan orang beriman memaknai nikmat dengan istidraj. Nikmat itu pemberian Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Duitnya betul 1 juta dia dapat 1 bulan, 1 minggu. Tapi 1 juta itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dan makin cinta kepada keluarganya. Itu nikmat. Dia dapat 20 juta per minggu tapi dipakai selingkuh, dipakai narkoba. Nah, itu bukan nikmat itu istidraj. Ya. Nah, jadi tidak ada kesuksesan bagi mereka yang melalaikan sholat. Yang kedua, hablum minannas. Sebelum baik sama Pak Dirut, sebelum baik sama Pak Ibu Ketum Asita, sebelum baik sama Menteri Pariwisata, yang paling pertama harus kita abdikan kebaikan kita kepada Ibu Bapak. Sayang-disayang, kita mentang-mentang sudah punya 3 travel, orang tua kita menelpon, kita abaikan. Kenapa Pak Menteri menelpon? Orang seperti ini tidak bakal mendapat kejayaan. Saya sendiri tidak masuk akal, Ibu. Ya, bisa selesai di 2 universitas negeri. Kalau UKM itu ibarat UI kalau di Indonesia, dan doktor bersamaan waktunya
beda negara, beda disiplin ilmu. Nggak masuk akal kan? Dan saya dakwah kemana-mana. Sampai waktu itu sempat saya difitnah. Palsu itu, bohong itu kalau dia dokter. Saya share itu. Ini sertifikat, ini jasa dokter saya dari Malaysia. Kok bisa? Tidak masuk akal. Bagi saya tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah meridai kita. Dan yakin ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Ridanya Allah tergantung rida orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Mana bisa perempuan hamil tidak pernah berdekatan sama laki-laki? Itu menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil, tidak ada anaknya, melahirkan Isa alaihissalam. Meskipun banyak juga perempuan sekarang mau saingan Siti Maryam. Ada anaknya dari suaminya. Beleng-beleng. Kan? Nah, saya Ibu, ini karena kita di lingkup wisata, ya, pariwisata, saya pernah menjadi cleaning service di travel paling terkenal waktu itu seluruh Indonesia. Dengan harapan mudah-mudahan saya bisa dapat undian umroh. Saya bilang sama koordinator kebersihan, nggak usah gaji saya, cukup kalau ada travel, ada undian umroh gratis, masukin nama saya. Mudah-mudahan saya dapat umroh gratis. Sampai tutup itu kantor nggak dapat. Tapi dengan izin Allah, karena saya memuliakan ibu saya bisa punya travel. Alhamdulillah. Jadi kunci pertama, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Hilangkan yang namanya mustahil bagi Allah. Tidak ada. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, Ana indasani abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka sukses, sukses kamu. Kalau dia sangka gagal, gagal dia. Maka itu orang bule mengajarkan positive thinking. Kalau kita agama katakan sangka baik. Ada masalah dalam hidup, cari 1000 alasan untuk sangka baik. Yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, karena waktu terbatas. Teruslah bersyukur meskipun kita dalam keadaan pandemik seperti ini. Ya, Ibu Ketum, umur misal 40 tahun. Nah kan baru 1 bulan kita lockdown ini, 1 bulan di rumah saja. Itu pun masih sempat keluar sembunyi-sembunyi. Nah, yuk. 40 tahun, anggaplah 25 tahun berkeliaran di Indonesia. Dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten, bahkan dari negara ke negara. 25 tahun. Baru 1 bulan di rumah saja, ngeluh. Anak mahasiswa, saya bilang, gimana caranya kau deh? Baru 1 minggu kau di rumah saja, kau sudah ngeluh. 15 tahun kau berkeliaran tanpa tujuan, kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur. Bagaimana mau bersyukur Ustaz? Ini kita punya tidak ada program yang jalan. Semua ini kredit jalan terus, program tidak jalan. Ambil sisi positifnya. Kita miskin karena yang kita anggap kekayaan itu hanya duit. Yang kita anggap kekayaan itu travel jalan terus. Yang kita anggap kekayaan itu deposito. Padahal kekayaan kita paling mahal itu kata Allah fi ahsani taqwim. Ini badan kita yang sangat sehat. Bu Ketum, mudah-mudahan masih monitor. Saya mau tanya, Ibu Ketum mau enggak saya kasih handphone iPhone 11 Pro 512 GB pulsanya 5 juta gratis? Mau Ibu? Mau Pak. Mau. Oke, alhamdulillah. Mau. Tapi begitu Ibu saya kasih langsung Ibu tuli. Langsung tuli. Mau Ibu? Tidak mau. Nah, berarti yang mahal itu bukan handphone iPhone. Yang mahal itu bukan Samsung yang paling terakhir S20. Yang mahal itu apa? Telinga. Allah kasih gratis. Berapa banyak orang membayar duit, sampai duitnya ratusan juta keluar habis, belum tentu bisa mendengar. Kita Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana suaranya Ibu Ketum, mana suaranya Pak Sekretaris. Padahal kita tidak melihat, hanya melalui telepon. Bisa dibedakan mana suara istri, mana suara pembantu. Itu nikmat. Dan hebatnya lagi ini telinga, tempatnya proporsional. Ibu Ketum pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Repot kan? Menelpon. Iya Pak, di mana Ibu Ketum? Di rumah aja Pak. Ya, dia coba. Ya, ini Ibu moderator. Mau enggak saya kasih handphone yang 4 kameranya? Iya Pak, mau Pak. Mau. Apakah kamera itu mahal?
Ya, gara-gara Mahal, kamera iya. iPhone jadi mahal. Mahal, iya. Tapi demi Allah, bukan handphone kameranya yang mahal. Tapi apa yang mahal? Mata. Untuk apa handphone 4 kameranya kalau tidak bisa melihat? Coba. Iya. Saya ini mengajar mata kuliah fotografi di Unhas. Itu untuk mata kuliah fotografi minimal kita punya, kalau mau jadi fotografer profesional, minimal kita punya kamera harga standar yang harga 18 sampai 24 juta yang standar, ya. Nah, kalau kamera pocket bukan untuk profesional, ya. Nah, yang standar ini 18 sampai 24 juta. Apakah sudah punya kamera otomatis kita jadi profesional? Tidak, harus punya ilmu dulu. Harus ditahu berapa kekuatan megapiksel kamera kita, berapa kekuatan cahaya waktu ngambil gambar. Tentu beda ketika outdoor dan indoor. Harus kita tahu berapa kecepatan angin ketika kita mau ngambil gambar di outdoor. Kita harus tahu dari lensa ke objek yang kita mengambil gambar. Harus ditahu itu semua, berapa meter. Harus diukur, difokuskan, zoom out, zoom in, diputar autofokusnya. Luar biasa. Baru bisa ngambil duit. Perlu ngambil kamera, perlu tele yang harga 8 juta, perlu ilmu, perlu waktu untuk belajar. Baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apakah kamera itu yang mahal? Demi Allah bukan. Apa yang mahal? Mata. Dan hebatnya lagi ini mata, tidak perlu kursus. Autofokus. Begitu buka, oh, Ibu Ketum. Tidak perlu dibuka, dia kasih fokus. Siapa ini ya? Tidak perlu Bapak putar-putar. Autofokus. Hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan. Mana istri, mana tetangga. Malam Ahad, kenapa lain rasanya ini? Ternyata tetangga punya produk. Subhanallah. Itulah makanya kita bersyukur. Nah, ini lagi. Ibu Ketum. Saya pernah ngajar public speaking. Saya dosen public speaking juga di kampus. Nah, itu mata kuliah public speaking, praktikum adalah final test. Jadi setelah pelajari teori, final testnya pidato di depan saya. Suatu ketika pidato lah seorang mahasiswi, kaget saya, Bu. Sebab apa? Ada kawat giginya. Saya kaget. Biasanya cuma pagar yang dikawat. Ini gigi dia kawat-kawat. Saya tanya lah dia, apa itu namanya di gigimu, Dek? Dia bilang, ini behel, Ustaz. Oh, untuk apa? Supaya rapi gigi. Oh, dikawat ya. Saya tanya, berapa harganya itu? 20 juta. Dalam hati saya 20 juta satu kali umroh disimpan di giginya. Karena saya bilang, Dek, kok kira itu gigimu mahal? Kok kira itu behelmu mahal? Biar kamu pasang behel harga 50 juta, 100 juta. Kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Berarti bukan behel yang mahal. Tapi apa yang mahal? Gigi. Dan alhamdulillah hebatnya lagi gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut. Saya kira Ibu Ketum tidak bakal jadi ketua asosiasi kalau gigi sudah gondrong. Saya juga tidak bisa ceramah kalau gigi saya sudah keluar gondrong. Nah, makanya Allah sindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ilahi rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kau kufuri das'at? Nah, maka kita bersyukur meskipun kita dalam keadaan pandemik seperti ini. Bagaimana memancing syukur itu? Belajar dari kisahnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub alaihissalam. Ketika istrinya menghadap kepada Ayub. Bang, awangkan Nabi. Doa pasti makbul. Mintalah kepada Allah supaya disembuhkan penyakit. Dengar kata Ayub alaihissalam. Saya malu berdoa. Kenapa? 81 tahun saya sehat. 81 tahun saya sehat. Baru beberapa saat saya sakit. Saya malu kepada Allah. Nah, kita ini ngelola travel. Sudah bertahun-tahun untung ratusan juta sampai miliar. Bahkan rumah yang kita peroleh itu gara-gara travel kita. Nah sekarang baru 1 bulan masalah. Ngeyel. Saya bilang anak Makassar, siapa kok cowok? Mesti kita tetap bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bagaimana kalau travel kita bermasalah lalu anak istri kita juga kena wabah? Alhamdulillah kita mesti bersyukur. Meskipun travel tidak jalan, tapi alhamdulillah anak istri tidak kena wabah. Gimana pula yang sudah tidak ada kerjanya, rumah ngontrak-ngontrak, kena pula dia wabah, kasihan. Nah, kita mesti bersyukur. Nah, kita kan selalu bersyukur. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Bersyukur kodasat. Kan kita tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Satu, syukur bilisan. Dengan cara apa? Memperbanyak hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi, ada dua kalimat yang sangat enteng, sangat gampang di lidahmu, tapi sangat berat nanti timbangannya di akhir. Apa itu? Kalimat subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Berat nanti timbangannya di akhirat. Maka kalau ibu bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka perbanyak amal dengan melazimkan kalimat subhanallah walhamdulillah. Di kantor tidak ada kegiatan, kita lazimkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu. Pertama, syukur bilisan, memperbanyak hamdalah. Yang kedua, syukur dengan cara apa? Syukur dengan cara sujud syukur. Wih, alhamdulillah. Terbit izin travelmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, sujud syukur. Di mana sujud? Boleh di teras, boleh di ruang tamu, boleh di kantor, boleh jalan raya Ustaz, boleh. Tapi kau lihat-lihat dulu, siapa tahu ada mobil lewat. Ya, boleh di mana saja. Nah, kemudian yang ketiga cara bersyukurnya adalah bertafakkur. Apa itu tafakkur? Evaluasi diri, memeriksa-meriksa diri. Travel saya ini sudah 3 tahun berjalan. Sudah berapa banyak saya bawa orang pacaran daripada orang pergi umroh. Sudah seberapa banyak orang saya bawa pergi bukan suami istri berselingkuh dengan orang-orang ulama yang saya bawa pergi umroh. Itu evaluasi. Karena bapak-bapak yang punya travel ini, apalagi travel wisata, jangan pikir bapak tidak bertanggung jawab di akhirat ketika membawa orang bukan suami istri. Lah bapak tanggung. Di akhirat bapak tanggung itu. Kalau kita yang berbuat lalu kita yang tanggung dosanya, ya adil. Ini namanya ya sportif. Tapi kalau orang suami istri selingkuh, kita bawa, bikinkan fasilitas, dia yang berzina, dia menikmati zina di kamar sepanjang perjalanan. Lalu bapak yang tanggung dosanya, wah ini kan goblok namanya. Hati-hati. Kalau kita sudah usur, ya sudahlah, kekayaan sudah cukup, apa yang kita ingin sudah dapat, anak dan cucu sudah pada mapan, travel kita sudahlah. Berhenti sudah melayani orang-orang yang kecenderungan hanya pergi maksiat. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Ini tujuannya dakwah. Ini poin saya, meskipun cuma 5 menit. Hati-hati mengelola travel. Jangan sampai travel yang kita bawa, orang-orang yang kita bawa, dia berbuat mesum. Bapak ikut menanggungnya. Oh ini kan kita cari nafkah. Oke, cari nafkah. Tapi bedanya orang cari nafkah, orang yang punya iman dengan tidak, orang punya iman yang selektif. Biar sedikit jamaahku yang penting berkah, biar sedikit saya punya peserta tapi berkah, daripada berlimpah tidak berkah. Kalau harta yang kita dapat tidak berkah, anak kita narkoba, anak kita bawa lari anak gadisnya orang, kasih hamil anak gadisnya orang. Begitu banyak duit tapi tidak ada yang bisa dia makan. Tabungannya 2 miliar tapi dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan telur. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus warna ungu. Duit banyak, tapi tidak bisa mencicipi apa saja. Nah, itu kalau penghasilan kita tidak berkah. Afwan, maaf, maaf besar-besar kalau saya harus sampaikan ini, karena kewajiban saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa selamat dalam mengelola bisnis. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya lebih berharap lebih banyak diskusi nanti. Yang ketiga, percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Yang menyaksikan saya di sini, bohong kalau tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan Bapak Ibu sekalian, Nabi, manusia mulia, tidak ada dosanya, tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah tutur kata kasar. Apa tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi dalam hidup. Belum lahir sudah yatim, wafat bapaknya. 3 hari setelah lahir diambil ibu susunya. Usia 4 tahun baru balik ke ibunya. 6 tahun pergi ziarah kubur. Balik ziarah kubur desa Afwa, wafat bapaknya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. 8 tahun wafat lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Thalib. Usia 12 tahun sudah mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku. Lalu berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi dari Mekah ke Syam. Itu Palestina sekarang, Syria sekarang. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil, tapi apa? Naik onta melewati tandusnya padang pasir. Sudah menikah, selesai masalahnya. Masalah demi masalah. Dalam ekonomi, baca riwayat hidup Nabi. Pernah 3 hari 3 malam tidak makan.
Padahal doa beliau kalau meminta pasti Allah kabulkan. 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Di Mekah, puncak penghinaan orang-orang Mekah, sekampungnya mengusir beliau dari Mekah. Dan siapa yang mengusirnya? Paman dan bibinya sendiri, Abu Lahab. Pindah ke Madinah. Sampai di Madinah selesai masalahnya. Di Madinah separuh hidup beliau setelah di Madinah hidup dengan perang. Perang demi perang, perang demi perang. Bahkan Ramadan pun beliau berperang seperti perang Badar. Dalam keluarga, apa beliau tidak pernah masalah? Aisyah pernah difitnah. Aisyah Ummul Mukminin pernah difitnah selingkuh. Ini masalah demi masalah. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, bedanya sama-sama punya masalah. Bedanya cara mengatasi masalah. Berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu yang penting. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nabi ada masalah, tapi beliau kok ada masalah? Takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau dihina, beliau cemas, ada bertanya, susah dijawab. Beliau bangun salat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil handphone, update status di Facebook, update status di WhatsApp. Berdoa juga, ya Allah selamatkan perusahaanku, supaya saya bisa hidupi karyawanku. Tapi gimana? Di WhatsApp. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Bagaimana? Ya sujud, menghadap kepada Allah. Update status, perlu kuota. Menghadap kepada Allah, tidak perlu bayar. Update status, perlu ada jaringan. Pas hilang jaringan, mati lampu, tidak bisa update status. Tapi kalau kepada Allah, 24 jam. Kapan dan dimanapun boleh mengadu kepada Allah. Ada masalah, ngadu kepada Allah. Nah, semua orang ada masalah. Maka Allah berikan tips jitu. Dan saat ketika ada masalahmu, ini kau pakai 2 senjata. Apa itu? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Apakah orang sholat tidak ada masalahnya? Bukan. Orang sholat ada juga masalahnya. Cuma kalau orang sholat ada masalahnya, bukan dia yang selesaikan. Siapa yang selesaikan masalahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ada masalah di travel kita ini, kita sudah angkat kredit 4 miliar, tidak jalan-jalan kita punya jamaah, tidak jalan-jalan kita punya program. Wala ta'yasunirrahillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholat, saya selesaikan masalahmu. Ini saja poin-poin yang ingin saya sampaikan, 3 poin. Saya berharap kita lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih moderator, terima kasih Bu Ketum, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Ustadz. Padat, singkat, jelas, dan begitu mengena dengan kondisi kita saat ini. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Nanti kita akan buka untuk teman-teman bisa berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada Ustadz. Tadi Ustadz sudah banyak cerita bagaimana kita harus sabar dan bagaimana kita harus menghadapi kondisi saat ini. Dan saya yakin sabarnya ini udah apa ya, Tat? Udah dikumpulin, Tat. Kalau kita boleh ngumpulin sabar kita nih udah setinggi apa nih kita sabarnya nih, Tat. Tapi insya Allah kita akan terus juga sabar lagi dan terus juga sabar karena hanya Allah yang tahu kapan masalah pandemik ini selesai dan kapan kita bisa melanjutkan usaha kita kembali. Tadi yang seperti Bu Ketum sampaikan, Pak Ustadz, teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia, otomatis ini sudah 3 bulan ini stop semuanya, tutup kantornya dan nggak ada kegiatannya. Tapi insya Allah acara ini kita selenggarakan, acara ini kita adakan untuk saling tetap menguatkan. Jadi setiap Sabtu kita bersama-sama dengan berbagai macam topik yang berbeda untuk saling menguatkan kita. Ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Siswanto dari Semarang. Pertanyaannya, apa tolak ukur tingkat kesabaran seseorang, Ustadz? Dan mohon Ustadz bisa ceramah di perumahan Bukit Wahid Regensi di Semarang, katanya Ustadz. Silakan Ustadz mungkin jawab dulu, apa tolak ukur tingkat kesabaran seseorang itu? Kesabaran itu sangat gampang diucapkan. Sangat gampang. Sabar kok, sabar. Tapi sulit diamalkan. Nah, karakter orang-orang sabar itu
dia selalu mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah. Kalau kita berbicara balik kepada kitab pedoman kita, Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karakter orang yang sabar. Fabasyiris sabirin. Gembirakan orang-orang yang sabar. Gembirakan orang-orang sabar. Siapa mereka? Alladzi isa asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mereka yang apabila terkena musibah, kena bencana, mereka akan berkata, segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Tiba-tiba disita kita punya kantor. Ya memang kita lahir dari awalnya tidak ada kantor. Bagaimana cara bersangka baiknya? Allah tahu bahwa di 2020 ada wabah yang membuat kantor ini harus dijual, sehingga Allah kasih kita ini rezeki beli kantor 2010 yang lalu. Allah tahu bahwa ini akan dibutuhkan di 2020, maka tahun ini harus dilepas. Inilah saatnya. Nah, itu akan enak perasaan orang berpikir. Berat sabar Ustaz, memang berat. Sebab apa? Hadiahnya juga luar biasa. Apa hadiahnya? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah membersamai orang-orang sabar. Allah yang bersama kita. Coba, saya aja ketemu pejabat, langsung selfie. Selfie dulu Pak. Pak Menteri, Pak Kapolri, selfie dulu. Selfie. Hidup padahal baru pejabat. Pejabat itu ada pensiunnya. Kita sudah senang. Gimana kalau kita bersama dengan Allah? Makanya berat. Kalau tidak berat, bukan Allah hadiahnya. Apa hadiahnya? Dipasangin. Nah, maka karakter orang yang sabar itu kalau merujuk kepada Al-Quran, segala sesuatu yang dialami, segala sesuatu yang menimpa dirinya, dia akan kembalikan kepada Allah. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Karakter keduanya, dia akan selalu mencari jalan untuk sangka baik. Selalu saya istilahkan, cari 1000 cara, cari 1000 macam alasan untuk bersangka baik. Bersangka baik. Aduh, kok saya kena musibah ini? Oh, berarti Allah ingin mendekatkan lagi kepada. Oh, selama ini saya jarang puasa Senin Kamis. Oh, selama ini saya jarang bersedekah. Oh, selama ini saya jarang berjamaah. Allah ingin agar saya kembali lagi kepada kebiasaan dan amal-amal kebaikan. Cari cara untuk bersangka baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini berkaitan dengan usaha kita. Pak Ustadz, kita ini niatkan ibadah, karena usaha kita niatkan ibadah Ustadz. Kemudian tapi kita membantu grup-grup yang misalnya akan bertadabur alam. Nah, bagaimana kita tahu kalau tanpa sepengetahuan kita di sana ada orang-orang yang bukan muhrim, bahkan selingkuh? Terus dosa kita gimana tuh Ustadz? Oh tidak, kita tidak menanggung dosa. Tetapi, ini dulu yang pertama harus ditahu. Bersedekah, berbuat baik, namanya muamalah, tidak melihat akidahnya. Tidak. Saya boleh bersedekah kepada fakir miskin, boleh. Meskipun dia beda agama sama saya, boleh. Mudah-mudahan sedekah saya itu membuat hatinya lembut dan tertarik kepada agama saya. Boleh. Ya, boleh. Tapi kita lebih utama, ada dua nih orang-orang nih. Sama-sama fakir miskin, sama-sama telantar. Satu seagama dengan kita, satu tidak seagama kita, ya lebih utama diberikan kepada yang seagama. Ya, sebagai penghormatan kita kepada seagama saudara kita. Tapi kalau mau diberikan yang tidak seagama, boleh juga. Nah, kemudian, kita mau bersedekah. Kalau Bapak tahu yang Bapak kasih itu bantuan pembangunan rumah bordir, Bapak berdosa. Ya, berdosa sebab asasnya asariku pisarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Tapi ternyata yang kita berikan ini orang munafik, dia pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, kalimat-kalimatnya selalu kalimat insya Allah. Kayak 12 tahun di Mesir, ternyata setelah diberikan bantuan, dia pakai duitnya berselingkuh, lepas dari tanggung jawab kita. Di luar sepengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Nah, ini menarik nih Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Nini Kanomas. Ustadz, kalau penyakit virus corona itu kan bisa kita antisipasi dengan pakai masker, jaga jarak, atau cuci tangan. Bagaimana kita menghindar dari penyakit hati nih Ustadz? Karena kadang-kadang sering muncul perasaan paling benar, paling suci, bahkan tanpa sadar. Nah, mungkin Ustadz bisa kasihkan tipsnya. Saya tanya Ibu Moderator, kalau misalnya saya dari Jakarta ke Bandung, yang nyetir itu pegang nyetir apa Ibu? Supir. Tangan.
Kalau misalnya saya nyetir sendiri, nyetir saya sendiri misalnya, ibu saya sendiri yang nyetir, tangan. Yang melihat sepanjang perjalanan apa? Mata. Mata. Yang berpikir sepanjang perjalanan apa? Otak. Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa yang tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir, ya kan? Mata yang melihat, tapi tidak ada yang mau tulisan mata-mata. Wih, kaget kita. Ya, di kantor Asita, Bu Ketum bikin pengumuman, yang menulis tangan, yang mencerna otak, yang melihat mata. Tapi begitu announcer disuruh umumkan, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada diucapkan perotakan. Ya. Nah, ini berarti pengendali yang jauh lebih penting kita obati adalah hati. Kena virus corona tidak membuatkan kita masuk neraka. Tidak ada nanti daerah. Dasat, kenapa kau masuk neraka? Saya kena corona ya Allah. Anda ada itu. Kenapa masuk neraka? Dengki. Kenapa masuk neraka? Hasad. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Kufur. Dan itu penyakit-penyakit hati. Bukan penyakit jasmani. Penyakit hati. Nah, kalau hati sakit, maka obatnya kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Jadi terapi mengobati hati adalah zikrullah. Zikrullah itu macam-macam. Boleh zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Boleh. Nah, takbir. Nah, dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, boleh diucapkan itu. Nah, boleh dengan tadarus, baca ayat suci Al-Quran, dan semulia-mulia zikir, mengingat kepada Allah adalah sholat. Nah, berarti kalau hati kita mulai sakit, obatnya adalah perbaiki sholat. Perbaiki sholat kita. Bukan cuma 5 waktu, sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Ini tips yang kedua memperbaiki hati. Ada itu kan lagunya Tombo Ati. Tombo Ati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi baca Quran bukan cuma bahasa Arabnya, buka terjemahannya. Syukur-syukur kalau kita bisa mengkaji tafsirnya, mentadaburi Al-Quran itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, Pak Ustadz, ini ada yang mau menyampaikan langsung nih, Pak Ali Siwon. Beliau, Pak Ali boleh dibuka, mau mengajukan langsung pertanyaan kepada Pak Ustadz. Tim IT bisa dibantu buka, Pak Ali Siwon? Ya, Pak Ali sudah dibuka. Silahkan Pak mengajukan langsung pertanyaan kepada Ustadz Dasat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ali. Iya, saya dari Jambi Pak. Iya Pak, monggo. Iya. Sekarang ini memang kita sedang mengalami kesulitan bisnis travel agent. Tapi beberapa hari lalu pemerintah melalui Kemenhub telah membuka kembali penerbangan itu. Nah, pada praktiknya travel agent dilarang atau tidak dibolehkan menjual tiket operasi penerbangan yang barusan dibuka itu. Ya, artinya menurut saya kita tidak tahu apakah penerbangan itu untuk apa, tapi Islam dan negara kita itu mengutamakan keadilan. Ya, artinya kita ini kan travel agent yang juga punya hak memperoleh keuntungan dari penjualan tiket itu. Tapi sekarang kita dalam kesulitan, malah ditutup. Nggak boleh. Apa juga ini harus sabar gitu. Saya kira sabar tetap harus, tapi bagaimana dalam pandangan Islam seperti ini? Dari di satu sisi sudah sepakat bahwa travel agent itu adalah pihak yang boleh menjual produk dari maskapai. Tapi pada saat seperti sekarang, kita malah dilarang. Nah, bagaimana Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu, Pak, tidak identik dengan pasrah. Sabar itu tidak identik dengan masa bodoh. Tidak
tidak, ya. Saya punya pengalaman soal ini. Ketika saya lagi umroh, ya, itu kan penerbangan kita, ya, penerbangan ada, saya tidak usah sebut, ya, penerbangan pelat merah lah, ya. Nah, itu kan tidak boleh ada monopoli, ya, tidak boleh monopoli penjualan tiket. Nah, waktu itu saya umroh bersama dengan Ketum HIPMI, ya. Nah, ikhtiar saya sampaikan ke beliau bahwa ini kita travel kecil, beli lagi ke travel besar yang banyak duitnya membooking tiket sampai 10.000 tiket. Akhirnya dia sudah dapat menaikkan harga. Ketika kita datang ke kantornya, dia bilang, mohon maaf, sudah habis. Silakan ke travel ini. Ini kan sudah, ini perdagangan yang sudah masuk menghalalkan segala cara. Dan orang dapat untung begini, demi Allah tidak berkah penghasilannya. Mestinya kita hidupkan, falsafah ekonomi kita rakyat Indonesia, gotong royong, tempo seliro. Tapi kan ini kurang, yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin tersudut. Akhirnya Ketum waktu itu langsung WhatsApp ke Menteri BUMN. Nah, beberapa hari kemudian ada teguran dari Menteri BUMN kepada penerbangan tersebut, dan yang tadinya travel yang mendominasi dibuka. Garuda buka kembali secara normal. Ini harus ada ikhtiar. Nah, kasus seperti ini, ya Pak, ini gunanya asosiasi. Tidakkah bersatu dalam asosiasi? Tujuan kita adalah ketika ada masalah kita hadapi sama-sama. Karena ketika PT Gelora Indah Perdana menghadap kepada kepada pemerintah, itu tidak direken. Ya, tentu beda powernya, beda tekanannya ketika asosiasi yang bicara. Maka disinilah pentingnya asosiasi bermusyawarah, lalu mengirim surat kepada pemerintah. Ya, saya tidak mau berbicara lebih lanjut soal ini karena bukan kompetisi saya. Nanti saya salah ngomong. Ya, kira cukup. Ya. Tapi sabar. Ya, ini kalau saya boleh berpendapat, inilah gunanya saatnya asosiasi berbicara, baru kita bermusyawarah di antara sekian kepala ketua provinsi, bermusyawarah, sampaikan aspirasi dengan menyertakan semua tanda tangan dari anggota kepada pemerintah. Supaya ini jangan hanya satu perusahaan yang hidup dan hidupnya sudah berlebih-lebih, sementara perusahaan-perusahaan kecil hancur dan bisa gulung tikar. Disinilah dibutuhkan pemerataan, ya. Nah, asas ekonomi harus dipegang sama-sama. Ya. Ya, jadi tadi itu ya Pak Ali Siwon. Pak Ali Siwon ini adalah Ketua DPTA di DPP Asita, Pak Ustadz. Beliau di Jambi kedudukannya. Berikutnya ini ada yang mau nanya Ketua DPD Asita Sultra. Pak Rahman, bisa dibantu dibuka tim IT. Silakan ya. Pak Rahman. Baik Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahman. Iya Ustaz, makasih kesempatan. Saya lagi di mobil ini Ustaz, kebetulan lagi di jalan ada sedikit urusan. Perlu diluruskan dulu, perlu saya luruskan dulu Pak, supaya hilang ini kebiasaan selalu bilang kebetulan. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, ya. Kalau Bapak bawa mobil, mau bilang kebetulan, ganti dengan Alhamdulillah Ustaz, saya dalam perjalanan perjalanan ini bawa kereta, jangan bilang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Ya, Alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Saya lagi di mobil Ustaz, karena penting sekali saya ikuti ini. Ustaz salah satu idola saya juga. Idola. Ustaz, ada hal yang saya mau tanyakan, ini penting sekali Ustaz, bahwa perihal masalah utang ini Ustaz. Ya. Iya. Kebetulan saya ini masalah kredit, ada adik saya yang baru selesai kuliah di Medina Ustaz. Alhamdulillah sekarang proses melanjut S2-nya, LC-nya udah selesai. Setiap hal itu Ustaz, setiap saat dia menyinggung bahwa kakak jangan mengutang, kakak jangan berhubungan dengan bank. Terus prosesnya gimana? Saya bilang, nah kita ini sudah usaha yang kita sudah jalani ini semua melalui bantuan dari bank, dari berbagai usaha. Terus yang di ini Ustaz, saya bilang kakak juga pingin sebenarnya lepas dengan utang itu, tetapi ini dia, saya mohon petunjuk Ustaz. Yang kedua Ustaz, kira-kira bagaimana menurut Ustaz, bahwa apakah hukumnya Ustaz kalau kita menolak ketika tawaran-tawaran begini Ustaz, maksudnya
ketika diberikan amanah untuk menjadi sebuah ketua asosiasi atau kelembagaan, karena seumpamanya sudah 1 dan 2, kemudian kita mendapatkan jabatan, ditawarin Ustaz, dan kemudian kepala kaki rasanya mau pecah, tetapi muncul terus dan datang terus itu Ustaz, jabatan atau tawaran. Belen-belen namanya itu. Nah, itulah Ustaz. Sampai saya kadang curhat sama istri Ustaz. Mah gimana Ya. ini? Saya bilang, iya Ustaz. Jadi saya tidak bisa Sudah panjang paham, ya. banyak teman. Siap Oke. Ustaz. Tidak Pak ya. Yang pertama, anjuran Nabi, jangan kau berutang. Karena utang itu membuat kamu putus persaudaraan. Contoh, ada utang. Pasti kita tahu, ada dasar di situ. Jangan kau ke sana, ada utang kau belum kebayar. Sudah, ya kan? Datang menagih ke rumah, jadi pembohong. Kasih tahu Bapak tidak ada ya, tidak ada Bapak. Nah, jadi pembohong. Nah, jadi sebaiknya memang berutang dihindari. Ya. Kemudian kalau sudah terlanjur berutang, ada aset bayar. Karena Nabi jelaskan ada 6 hal yang harus disegerakan. Apa itu? Bayar utang. Itu harus disegerakan. Termasuk menikahkan anak gadis yang sudah balik. Itu harus disegerakan. Ya, apalagi kalau ada yang sudah punya travel, tidak punya suami, segera menikah. Bapak-bapak yang sudah punya travel, mapan, belum punya istri, segera menikah. Kalau tidak punya, saya bisa bisa tim sukses. Nah, kemudian, saya tidak sependapat dalam hidup saya tidak tahu kalau ibu bapak, saya tidak sependapat yang mengatakan bahwa tidak bisa orang usaha tanpa utang. Buktinya saya, Pak. Alhamdulillah, saya punya travel, tidak ada utang. Saya punya kantor sendiri, saya punya pegawai, bahkan kadangkala meskipun susah, duit pribadi. Stres pasti dipikir, kenapa duit pribadi dipakai ini? Ya syukur, alhamdulillah kita tidak punya utang. Ya, nah maka kalau Bapak Ibu punya utang dan ada aset, bayar dulu itu aset. Bayar, jual itu aset. Kok dijual? Allah tahu bahwa Anda saatnya, Allah kasih kita itu aset karena Allah ingin pada saatnya 2020 ada susah dan itu harus dibayar. Jual aja daripada jadi beban. Belum lagi kalau kita meninggalkan utang. Ya, kenapa kita banyak utang? Apa karena tidak ada rezeki? Tidak. Karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Gaya hidup kita ini miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki yang Allah kasih. Percaya Bapak Ibu sekalian, ini garis bawah ini. Allah memberi rezeki kepada kita sesuai dengan takaran yang Allah tahu. Saat jangan Miko kasih uang 1 miliar 1 bulan. Tidak bisa dia pikul. Maksudnya tidak bisa dipikul. Dia bisa pakai maksiat. Dia bisa sombong. Dia bisa tidak datang ke masjid. Ya sudahlah. Saat ini cocoknya 10 juta 1 bulan. Cocok sudah dia itu. Yang membuat kita miskin karena rezeki yang Allah berikan, gaya hidup kita melebihi rezeki. Contoh, gaji kita, pemasukan kita cuma 10 juta 1 bulan. Tapi gaya hidup kita 20 juta per bulan. Akhirnya 10 juta ditutupi oleh kredit. Kalau gaji cuma 7 juta 1 bulan, enggak usah pakai kamera yang handphone yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kameranya? Memangnya 3 istrimu kamu foto? Cuma 1 istrimu, untuk apa pakai 3 kamera? Blitnya saja kasih 4 blit supaya terang ketika kau foto istrimu. Nggak, ngapain? Ini yang selera. Coba lihat ibu-ibu, coba saya kasih contoh ibu. Contoh ibu, jangan marah. Gaspol kita ini. Ya. Gajinya penghasilan kantor, bulan-bulan dia sudah hitung, paling bisa dapat 25 juta. Tapi mau pula pakai tas yang 5 juta. Oke, beli tas. Beli tas tidak masalah. Yang jadi masalah, efek setelah beli tas. Tas motong, sama warna jilbabnya. Anda keren dong. Kalau tidak matching dengan warna jilbab, beli lagi jilbab. Dan tidak matching kalau tidak sama mereknya, beli lagi merek yang mahal. Sudah itu, mau juga matching sama sepatu, beli lagi sepatu. Ini yang disebut tidak mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Akhirnya apa? Datanglah itu itu yang tukang bank yang menawarkan kredit, apalagi namanya itu. Saya lupa. Datanglah itu ke kantor, Pak Ustadz, ini bisa maju usahanya Bapak, ya.
Ini kantor bisa jadi ini milik sendiri. Iya, ini sertifikatnya boleh jadi jaminan. Saya bisa kasih 4 miliar. Kalau Bapak tidak punya kredit, Bapak tidak kreatif. Tapi kalau ada utang, Bapak akan bekerja keras supaya berpikir, supaya bisa, jangan bolong. Dia tidak ceritakan kita. Bagaimana kalau tidak bisa bayar? Yang dia cerita semua enak. Semua dia cerita. Beli mobil Ustaz, nanti kalau ada mobil, pergi jemput jamaah, enak. Tidak perlu lagi berbahasa-basa. Kalau ada mobil Ustaz, enak. Pergi pengantin sama istri, tidak perlu lagi bau knalpot. Dia tidak pernah sampaikan, kalau ada mobil, bagaimana kalau tabrakan, bagaimana kalau tidak bisa bayar cicilannya, bagaimana kalau kempes bannya, bagaimana kalau kau selingkuh. Dia tidak pernah cerita itu. Yang dia cerita yang enak-enak semua. Bulan pertama masih bisa bayar. Bulan kedua masih bisa bayar. Bulan ke-6 tidak bisa bayar. Bulan ke-7 masih tidak bisa bayar. Bulan ke-8 masih tidak bisa bayar. Tarik mobil. Sudah hilang mobil. Bertengkarlah istrinya. Saya bilang memang dulu tidak usah kau beli mobil. Cuma karena kamu mau selera tinggi. Pulang kampung pakai mobil. Apa sekarang? Ditarik kita mobil. Sekarang sertifikat rumah ditarik. Tiap hari bertengkar. Cerai. Gara-gara apa? Selera tinggi. Ini kredit. Ya, makanya kalau bisa ada aset yang bisa dijual, jual, bayar kredit. Boleh berbeda pendapat dengan saya, boleh. Tapi saya alhamdulillah tanpa kredit, ada jamaah, tidak ada jamaah, tak ada urusan. Yang saya tinggal pikir bagaimana saya gaji pegawaiku. Tidak ada jamaah, dikurangi gaji pegawai. Saya kasih tahu saja, adik-adik, kau lihat saja ini, tidak ada jamaah, adik. Kalau mau kau digaji sekian, terus kau bekerja. Tapi kalau mau cari tempat kerja yang lain, silahkan. Tapi kalau ada kredit, pusing kita, Pak. Tidak bisa tidur. Ayam di hadapan kita, tapi kredit yang dipikir. Bagaimana disita rumah? Itu gara-gara Stepa, orang Makassar bilang Stepa. Apa itu Stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Makanya di sini pentingnya ada istri yang mengerem-rem. Pak, jangan Pak, syukuri saja apa yang ada miliki. Jangan Pak, jangan malah istri jadi tukang kompor. Pergi arisan Asita, besar betul gelangnya itu tadi Pak. Padahal baru 3 tahun punya travel. Gelangnya kayak pelek sepeda. Bapak ini sudah 10 tahun dari dirut, udah punya belikan saya cincin. Ini tukang kompor. Ya, sebisa-bisanya hindari kredit. Sehingga bisa-bisa. Ini tinjauan agama. Beda lagi kalau tinjauannya barangkali pakar manajemen. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih. Yang ini kedua ada tadi. teman kita. Iya Pak Rahman. Yang kedua tadi. Cara menghindari godaan. Ingat, Pak Rahman, ingat ketika Nabi Isra Mi'raj, buka kisahnya dalam kitab Durratun Nasihin. Dijelaskan kan, Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang memikul beban, anggaplah karung, dia pikul, dia bilang berat. Tapi dia ambil lagi 2 karung. Bilang, tidak bisa kupikul. Ambil lagi karung ketiga. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu beleng-beleng? Dia tak berat, tapi dia tambah bebannya. Siapa dia, Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang memikul jabatan amanah, padahal dia tahu dia tidak mampu memikulnya. Ini. Bapak seperti tadi, sudah datang lagi minta ketua ini, datang lagi ketua ini. Yakin, Pak. Kalau dia berdatang begitu, mungkin karena dilihat Bapak ini bisa dipakai uangnya, Bapak ini bisa dipakai mobilnya, maka dia pikir, tidak semua itu, Pak, teman baik niatnya sama kita. Lebih banyak kadangkala dengki sama kita. Maka bersyukur kalau punya teman yang bisa memberi nasihat. Ya. Jadi kalau Bapak yakin tidak mampu memikul, jangan memikulnya. Karena itu akan menjadi tanggung jawab dunia sampai di akhirat. Oke. Cukup. Ya, ini kita punya teman dari beliau seorang Nasrani, tapi beliau bilang, boleh saya izin untuk mengajukan pertanyaan ke Ustadz? Saya bilang boleh. Silakan. Wanto, Ketua Asita DPD Nusa Tenggara Barat. Mohon dibantu dibuka mute-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Wanto, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewantoro Mujoka, Ketua Asita Nusa Tenggara Barat.
Iya, Pak. Saya Kristen, Pak. Tapi saya senang nonton Bapak punya ceramah di YouTube, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Sampai saya download kadang-kadang untuk dengar malam kalau mau tidur, Ustaz. Nah, tadi saya dengar itu yang mengenai baik sangka. Kan tidak segampang itu. Kita kan kadang-kadang manusia ini suka biasanya baik sangka setelah kejadian. Nah, maksud saya bagaimana caranya kalau kita selalu berbaik sangka itu sebelum kejadian. Kan biasanya, wah, untung tadi biasanya untung saya nggak ikut. Saya ikut sesuatu sehingga saya tidak tidak ada masalah. Jadi biasanya baik sangka itu setelah kejadian. Nah, bagaimana caranya kalau kita selalu berbaik sangka itu, Ustaz? Itu aja saya mau tanya, Ustaz. Psikolog itu baik sangka itu kan bahasa agama, sangka baik, suuzan bahasa agama Islamnya. Tapi psikolog mengatakan positive thinking. Orang bule bilang positive thinking. Kalau bahasa Qur'annya, Pak, Allah jelaskan begini kalau dalam agama kami, ya. Ana indosoni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka baik, baik akibatnya. Maka sebelum Bapak bekerja, sangka baik saja, Pak. Jangan pernah berpikir, bagaimana kalau saya nanti begini? Gimana kalau saya menerbangkan jamaah lalu sampai di sana nyasar. Sangka baik saja. Insya Allah akan sangka baik. Selalu sangka baik, sangka baik. Tetapi sangka baik itu juga harus adalah hal-hal yang baik. Ya, tidak boleh Bapak sangka baik dalam hal kejahatan. Bawa narkoba. Sangka baik. Polisi tidak tahu ini. Salah itu, Pak. Ini dalam hal kebaikan. Bawa aja cewek lain deh, cewek lain sangka baik tidak didapat sama istri, salah ini, sangka baik dan salah ya. Jadi kalau dalam prinsip hidup saya, Pak, itu prinsip saya, selalu mencari 1000 alasan agar saya berpikiran baik. Contoh, saya tidak diangkat telepon saya, kawan saya ini kawan rapat, setelah diangkat jadi anggota DPR dia tidak jawab, saya sangka baik, mungkin dia lagi rapat. Saya telepon 1 jam kemudian, tidak dijawab lagi. Oh, barangkali dia lagi buang air besar. Telepon lagi, tidak dijawabnya. Barangkali bisa jadi nih hilang HP-nya. Cari. Ingat, setan itu tidak pernah membuat setan tidak pernah membuat membiarkan kita berbuat baik. Setan itu kalau tidak bisa kita rugi, maka dia berusaha agar kita tidak untung. Kan kalau kita berzina, kalau kita judi, Pak, rugi. Ya kan? Rugi. Tapi setan, oke, saya tidak berjudi. Tapi setan berupaya agar saya tidak untung. Bagaimana saya tidak judi? Berarti saya tidak rugi. Bagaimana supaya saya tidak untung? Maka setan berusaha menimbulkan rasa sombong dalam hatiku. Saya paling alim, hebat saya ini. Akhirnya saya kata-katai orang yang berjudi. Bodoh kamu, goblok judi begini. Maka saya kan tidak mendapat keuntungan. Tidak rugi tapi tidak mendapat keuntungan dengan berkata kasar kepada orang lain. Jadi pada prinsipnya, Pak, sangka baik itu harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Mencari 1000 alasan yang membuat kita hati tenang. Ibu-ibu juga. Ya, tiba-tiba dapat WhatsApp dari teman. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantiknya itu cewek. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik, tenang perasaan. Ya, Bu? Ya, Bapak, terima kasih. Saya secara khas menyampaikan salam hormat dan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk mendownload dan menyaksikan ceramah saya. Mohon maaf jika ada kata dan tutur yang tidak berkenan. Saya sangat berterima kasih Bapak meluangkan waktu. Salam hormat dari saya, Dasat Latif dan keluarga di Makassar. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Wanto. Kemudian teman kita dari Maluku nih, Pak Faruk, silahkan mengajukan pertanyaan ke Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ketua DPD Asita Maluku, silahkan. Ya, makasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai keadaan COVID ini. Kita sebagai pimpinan travel, contohnya kita sudah merumahkan pegawai kita. Ini apa hukumnya?
dalam Islam keadaan ini kita nggak sudah mengurumahkan mereka terus tanpa gaji, terus bagaimana tunjangan hari rayanya pada waktu nanti pada waktunya kita nggak bisa dapat memberikan ke mereka. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bukanlah sebuah dosa ketika Bapak merumahkan pegawai karena kondisi Bapak betul-betul tidak memungkinkan. Ya, ya, bukan sebuah dosa. Bahkan malah kita berdosa kalau kita paksakan menggaji mereka lalu hak-hak rumah tangga kita terabaikan. Karena menghidupi rumah tangga wajib, menghidupi bersedekah kepada pegawai itu sunnah. Kecuali ada kontrak yang Bapak pernah tanda tangani dan Bapak mampu melakukannya, tapi Bapak berlindung di wabah ini, itu penipuan namanya. Kita boleh lolos dari hukum dunia, tapi demi Allah, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau boleh saya bersaran, kalau Bapak masih punya tabungan dan tidak menggoyangkan kewajiban kepada istri, jangan PHK. Jangan di PHK. Kalaupun selama ini gajinya cuma 200.000, ya tidak apa-apa kita gaji. Kasih tahu, Dek, saya mau gaji kamu penuh 200.000. Tapi kau tahu kondisi tidak memungkinkan. Mohon keikhlasan kalian. Kalian terima saja ini 2.000 saya kasih kalian. Insya Allah. Itu yang sedekah yang membuat nanti cepat usaha kita bangkit. Percaya orang Islam bahwa sedekah itu yang membuat kita tolak bala. Bapak coba cari deh perusahaan yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Carikan saya, Pak. Ada enggak perusahaan yang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Tidak ada. Saya sebagai orang Islam yang sangat percaya kepada Quran, itu Quran kan menjelaskan membantu anak yatim, membantu fakir miskin, ibarat kita menanam satu biji itu lalu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Di mana 7 batangnya itu mengandung 100 biji. Buka Quran. Itu Quran yang jelaskan. Berarti satu sedekah Allah balas 700 kebaikan. Amin. Yang penting yakin, ya. Benar enggak. Enggak itu kalau Bapak ragu-ragu. Maka sangka baik. Ya. Nah, kalau bisa jangan PHK. Jangan sampai kalau Bapak masih punya dana untuk itu dan tidak bergerak, yakinkan kepada istri, bukakan Quran. Nih loh Quran. Membantu orang susah, apalagi kasihan kalau dia punya ibu yang sakit, dia tulang punggung keluarganya dan hanya menggantungkan pekerjaan ke Bapak. Bolehlah dia dirumahkan, tapi gajinya jangan sampai tidak diberikan. Berikanlah seadanya saja sebagai wujud kepedulian kita. Apalagi kalau selama ini sudah 10 tahun tenaganya kita pakai, ibarat dia adalah sapi yang menghasilkan susu buat keluarga kita. Masa ketika susah seperti ini langsung ditinggalkan. Dan kalau niat kita baik, saya sebagai orang beragama, yakin rezeki rahasia Allah, Allah pasti ganti. Ini yang membuat usaha kita cepat recovery. Tapi kalau kita menganiaya, mengambil hak-haknya, maka makin susah kita bangkit. Kenapa? Termasuk ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Agamanya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, salatnya dusta, syahadatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardi anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf, Bu, masih mau berlama-lama, tapi saya ada acara lagi. Hari ini saya ada 6 acara online. Saya mohon maaf, setelah 10 menit dari sekarang, saya ada acara lagi. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan, silakan tanya di WhatsApp. Silakan catat nomor HP saya, 081 21 22 22 298. 081 21 081 21 2-nya 5 kali, 22222298. Sebisanya SMS, Pak. 081 jangan WhatsApp. 081 ya, 081 21 2-nya 5 kali 98. Ya, betul. Tapi sebisanya jangan WhatsApp. Sebab WhatsApp seperti sekarang saya lihat ya, 1 jam saya tidak pegang. Nah, ini WhatsApp yang masuk 1356. Nah, ini ada telepon itu. Jadi sebaiknya kalau ada langsung di SMS. SMS itu langsung saya balas karena jarang orang yang SMS sekarang. Itu pun kalau Bapak Ibu SMS jangan saya disuruh bayar. Karena ada juga Pak yang suruh bayar kita. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp360, ketik yes. Wah, sudah dikasih ilmu kita pula disuruh bayar. Ya. Nah, silakan itu aktif 24 jam. Nomor kontak saya.
Terima kasih banyak Ustadz. Saya hanya kasih. ingin merangkum apa yang sudah Ustadz sampaikan hari ini. Ada 2 syarat untuk sukses, yaitu taat kepada Allah, kepada Rasul, kemudian menjaga kita hablum minallah dan hablum minannas, dan terutamanya menyempurnakan sholat kita. Kemudian juga menyempurnakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Hablum minannas, kita menghormati yang paling utama adalah orang tua, terutama ibu kita, karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Terus bersyukur. Sebuah tips juga buat kita, berat timbangannya dirate. Alhamdulillah. Dan ini bisa kita sebutkan berkali-kali dalam setiap harinya. Dan yang terakhir ini teman-teman, satu tip yang, dan ini menurut adalah tip yang terbaik bagi kita adalah sedekah sebagai salah satu cara kita untuk bangkit dari kondisi keterpurukan kita hari ini. Gitu teman-teman semua. Terima kasih Ustadz sekali lagi atas waktunya dan kesempatannya di sela-sela kesibukan Ustadz sudah berbagi dengan kami dari Asita seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Ustadz diberikan umur yang panjang untuk terus dapat berdakwah dan mencerahkan. Ini banyak sekali teman-teman yang mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, tapi saya nggak bisa bacakan satu persatu. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Billahi taufik. Sebelum diakhiri mungkin saya minta Ustadz untuk berdoa bersama. Ayo. Mari kita berdoa, mohon maaf. Ikhlas serta cepat berlalu dari masa ini. Silakan Ustadz. Ya, saudara-saudara kita yang non-muslim, saya mohon izin untuk memimpin doa ini dalam agama Islam. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Tapi tidak berarti doa yang saya sampaikan ini hanya berlaku untuk orang Islam saja. Kita semua saya doakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sayangi ibu orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil hingga dewasa ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jika ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, pernah meneteskan air mata orang tuanya, pernah menghina orang tuanya, ampuni kesalahan kami. Dan yang lebih penting Allah, berikan kami waktu dan umur yang panjang agar kami bisa membahagiakan orang tua kami, agar kami bisa memuliakan sisa hidup orang tua kami. Jangan kau panggil kami menghadap kepadamu, jangan kau panggil menghadap orang tua kami kepadamu sebelum kami lebih dulu membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah menghina orang tuanya, mempermalukan orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya, dan tidak sempat mohon ampun kepadanya, karena orang tuanya telah berada di alam kubur ya Allah. Tidak sempat melihat anaknya bertobat, tidak sempat melihat anaknya membangun usaha seperti ini ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, ampuni dosa orang tua kami, terima amal ibadahnya. Jangan kau hukum orang tua kami di kuburnya atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang membagi-bagi rezeki di antara kami ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang penting ya Allah berkahkan segala penghasilan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang mempertautkan hati kami. Persaudarakan kami atas nama kebenaran dan keadilan. Yang Engkau persaudarakan kami atas nama jabatan dan kekuasaan serta kekayaan ya Allah. Pertautkan hati kami atas cinta sesama manusia ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan segala keluarganya, Allah. Ya Allah, tempat kami memohon dan beribadah. Tempat kami memohon dan beribadah. Tempat kami memohon dan menyembah. Terimalah amal kebaikan kami di bulan Ramadan ini. Dan yang lebih penting, ya Allah, jadikanlah amal ibadah Ramadan kami ini memperbaiki rezeki kami, memuliakan akhlak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat pariwisata, sahabat Asita di seluruh Indonesia, acara Bincang Bisnis Asita hari ini. Sampai bertemu di Bincang Bisnis Asita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.